Inilah salah satu ramuan yang bisa mempercepat pertumbuhan pedet, mudah tinggi besar, dan gemuk cepat mengembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang cara mudah mempercepat pertumbuhan kelas pedetan ataupun kelas bakalan agar berpostur tinggi, besar, mengembang, kemudian juga gemuk subur. Seperti di kesempatan kali ini, saya berkunjung ke kandang pedalaman dengan kapasitas ada 2 ekor bakalan dengan prospek badan, bokong, bodi tulangan, anti keropos, lebih kuat dan tentunya lebih cepat gemuk. Dengan rutin menerapkan jenis pakan ataupun bahan di bagian mangkok kecil ini. Nanti saya akan jelaskan dari khasiatnya beserta manfaatnya biar kelas pemula bisa meniru ataupun bisa mengikuti. Untuk jenisnya dari penghuni kandang sini yaitu dari limusin dengan rata-rata usia masih di bawah 1 tahun. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan jenis bahan di bagian mangkok ataupun wadah kecil ini. Untuk manfaatnya sendiri ke ternak itu bisa membuat ataupun mempercepat pertumbuhan, meningkatkan nafsu makan, anti milih-milih pada ternak teman-teman. Khususnya yang kali ini ataupun saat ini sapi teman-teman itu nafsu makannya tidak stabil, tidak doyan dengan pakan-pakan tertentu seperti halnya dari jerami ataupun jerami basah masih tidak lahap. Biar ragus bisa mengikuti ataupun menerapkan jenis bahan yang pertama. Dan untuk bahan yang pertama sendiri ini jenisnya itu dari cairan kental, khasiatnya bisa merakuskan makan, comboran, makan rumput maupun jenis jerami, bahkan minuman juga lebih lahap ataupun lebih suka. Untuk jenisnya sendiri ini saya perlihatkan lebih jelas di bagian wadah di botol yang saya pegang ini. Untuk biayanya lumayan terjangkau bosku, di bawah 15.000 atau sekitar 12 sampai 13.000. Dan untuk manfaatnya selain bisa menambah nafsu makan juga bisa sebagai minuman pendongkrak untuk pertumbuhan dan penggemukan kelas pedetan ataupun kelas-kelas bakalan sapi. Untuk jenisnya sendiri di sini menggunakan dari limbah yang sudah difermentasi dengan kualitas cita rasa itu manis, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari kecap ampas, lebih tepatnya dari limbah pembuatan kecap atau jenisnya itu tetes tebu dari molase. Bahan yang pertama memanfaatkan dari tetes tebu. Sedangkan untuk bahan yang kedua saya perlihatkan biar teman-teman bisa meniru supaya kelas bakalan tahap pembesaran seperti di kandang tadi. Prospek bokongnya tebel, semok, berisi, postur badan dan bodi badannya juga lebih kelihatan tebel dan mengembang. Untuk bahan yang kedua ini di bagian tong yang tertutup saya perlihatkan dari jenisnya biar teman-teman tidak penasaran. Nih seperti ini. Ini masih dilapisi kemasan lagi ataupun plastik lagi supaya kualitasnya masih terjaga ke depannya ataupun diberikan ke ternak itu masih bagus. Ini seperti ini. Semoga masih ada bosku. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang kedua. Bahan yang kedua di kandang sini menerapkan dari potongan kecil-kecil dengan kandungan gizi, protein, kalsium maupun kandungan pengembangan untuk badan sapi itu sangat tersedia dalam satu bahan ini. Jenisnya sendiri menggunakan dari jenis konsentrat penggemuk A berupa potongan kecil-kecil ataupun sudah difermentasi. Untuk biaya
dari bahan yang kedua ini mulai per kilo 9.500 sampai 10.000, ataupun jenisnya itu dari jenis penggemuk A, konsentrat penggemuk A untuk jenisnya. Untuk bahan yang ketiga dan keempat saya perlihatkan lagi, yang tentunya juga bisa membuat sapi cepat kenyang, berbobot super, postur daging lebih padat, dan tentunya cocok untuk tahap pakan harian, pakan untuk sapi potong ataupun pedaging. Niru untuk bahan yang ketiga ini biaya lebih terjangkau, yaitu per karung seperti ini cuma sekitar 10.000 dengan berat sekitar 4 kilo sampai 5 kilo. Ini saya perlihatkan langsung saja dari bahan yang berikutnya ataupun yang ketiga, biar tidak penasaran untuk pemula. Ini seperti ini. Bahan yang ketiga ini memanfaatkan dari limbah atau lebih tepatnya dari ampas kedelai, ampas tahu. Khasiatnya bisa bikin bergizi, kandungannya itu mempunyai protein, kemudian nutrisi. Selain dari nutrisi juga mempunyai manfaat yang bisa membuat postur bakalan ataupun kelas pedetan itu lebih mengembang jumbo dari bahan yang ketiga. Untuk bahan yang berikutnya ini bisa membuat postur tulangan kaki seperti di kelas bakalan pedetnya ini, bisa membuat lebih kuat, anti keropos, anti kesleo ataupun anti pincang. Langsung saya perlihatkan ke bagian bahan yang terakhir. Oke teman-teman, dan untuk bahan yang terakhir di bagian toples bekas roti, saya perlihatkan langsung untuk manfaatnya. Selain bisa menguatkan postur tulangan kaki, dari bahan yang terakhir ini juga bisa membuat kesehatan tetap terjaga, anti lelah, kemudian anti stres. Seperti ini untuk jenisnya. Di sini menerapkan dari vitamin yang lebih modern dengan warna ataupun kualitas silver agak kecoklatan. Lebih tepatnya menerapkan dari MH, mineral hitam. Manfaatnya bisa menguatkan postur tulangan kaki ataupun kerangka-kerangka yang sering mengalami kesleo, mengalami cedera, supaya lebih kuat, kemudian juga lebih tebal dan besar dari memanfaatkan jenis dari vitamin mineral hitam. Untuk biaya dari mineral hitam ataupun MH itu kalau untuk darah sini di bawah 30.000, sekitar 25 atau 24 ribuan. Dan untuk cara perawatan agar kedepannya ternak teman-teman seperti di kandang tadi lebih sehat, tidak terkena infeksi kutunan, gudikan, penyakit kulit, sampai terkena jenis cacingan dan terkena hinggapan lalat, saya perlihatkan untuk di tahap yang terakhir, yaitu di perawatan kandang. Oke teman-teman, nih kali ini saya sudah kembali lagi ke bagian perawatan yang terakhir. Untuk perawatan yang terakhir kali ini khusus pemula, supaya kedepannya ternak di kelas pedetan itu anti yang saya jelaskan tadi, anti kutunan, anti gudikan, anti terkena penyakit kulit, cacingan, dan anti mengalami tulangan cedera. Caranya sangat simpel dan wajib untuk para peternak, supaya postur badan, kualitas bulu halus mengkilap, kemudian juga lebat, tidak terkena kutu. Caranya sangat mudah, yaitu kita harus rutin memandikan bosku selama 1 minggu 2 kali menggunakan metode sampo plus pembasmi kutu yang sering diterapkan para peternak. Kemudian supaya kualitas kaki, terutama di bagian tulangan kuku, agar lebih aman, kukunya tidak mengalami mengelupas ataupun mengalami terkena goresan dari jenis letongnya, kepleset, cedera, ataupun mencegah supaya lebih aman, tidak mengalami iritasi pada saat-saat ternak teman-teman itu
kesleo. Caranya sangat gampang, yaitu dengan cara juga. Oke teman-teman, ini kali ini saya sudah berada di kandang lagi, yaitu akan menjelaskan tahap yang terakhir di perawatan kandang yang tepat, kemudian ke kelas badan sapinya agar tidak mengalami terkena infeksi kutunan, penyakit kulit, korengan, kemudian juga tulangan kaki lebih aman, tidak mengalami cedera. Untuk langkah yang pertama di pola kandang yang teman-teman perhatikan terlebih dahulu, yaitu di bagian lantainya bosku. Lantai kalau bisa harus bersih dari jenis letongnya terutama, kemudian dari prapen kita bersihkan serutin mungkin, kita jadwalkan 1 hari 2 kali sampai 3 kali agar jenis letong tidak menyebabkan di bagian tulangan kaki dari ternak kita kepleset ataupun mengalami tergelincir, mencegah supaya postur kuku aman, tidak mengalami sobek ataupun pembengkakan. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu perawatan di bodi badan ataupun mencegah supaya kita lihat dari bagian samping, depan ataupun dari bagian manapun sapi kita tetap sehat, bulu lebat, mengkilap, halus, anti kutunan, yaitu dengan cara kita memandikan rutin selama 1 minggu 2 kali menggunakan sampo plus pembasmi kutu yang teman-teman sering terapkan. Kemudian untuk mencegah supaya ternak itu perutnya anti jembling, anti buncit, anti kurus, kemudian juga anti cancingan, pola pakan harus teratur dari segi pakan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya jelaskan ulang yang diterapkan di sini. Yang pertama tadi dari jenis cairan pendongkrak nafsu makan dan tentunya juga bisa membuat ternak itu lebih tumbuh tinggi besar. Kedua dari penggemuk A ataupun konsentrat penggemuk A. Yang ketiga dari ampas tahu. Dan keempat dari vitamin yang bisa menguatkan postur tulangan kaki agar tidak mengalami cedera ataupun mengalami keropos, yaitu dari MH mineral hitam. Seperti itu teman-teman. Untuk resep pakannya sudah saya perlihatkan beserta perawatannya. Sedangkan untuk cacing, pembasmi cacing, teman-teman bisa menggunakan metode modern ataupun metode gratis. Kalau untuk metode modern yang sering diterapkan para peternak itu menggunakan jenis dari obat dari mantri, dari dokter sapi, yaitu jenisnya dari Sanbe. Sedangkan untuk pakan gratis ataupun obat gratis yang sering digunakan juga para peternak pedalaman menggunakan 2 buah alami. Yang pertama dari buah mengkudu, yang kedua dari buah pepaya muda atau lebih tepatnya dari getahnya. Untuk cara pemberian, cara pengaplikasian dari 2 buah tadi, teman-teman ambil dari buah pepaya yang masih muda, kualitas getahnya masih banyak. Kemudian yang dari jenis mengkudunya, kalau bisa kita ambil yang sudah matang sempurna ataupun busuk dengan cara kita berikan bersamaan dari comboran. Kalau tidak diberi comboran, bisa teman-teman taburkan di minumannya. Seperti itu teman-teman. Sekilas informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.